Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andreas, Laurencia, Rio, dan saya Theodora akan membahas sedikit mengenai platform IO IDE dan Node MCU ESP8266. Oke, tolong kameranya dihidupkan yang presentasi. Next. Ini saya belum kelihatan share screen apa-apa ya. Udah masuk ini, Pak. Udah masuk? Belum masuk ya, Pak? Belum? Di Dora udah, Dor? Udah. Udah. Coba ulang. Coba aku ulang ya. Ini masuk, Pak? Kok nggak ada ya? Sinyalnya kali ya, Pak? Layar saya. Bentar. Setting di mana ya? Mungkin nggak ada apa-apa ini. Layarnya masih itu aja nih. Masih layar Anda. Di Anda udah muncul ya? Harusnya udah, Pak. Saya live coba masuk lagi deh. Oke. Oke, udah muncul nih. Oke. Muncul nggak, Pak? Udah. Saya nggak tahu tadi kenapa. Mungkin sinyalnya. Oke. Lanjut ya, Dora. Ya, silahkan. Slide 3 aja, Rio. Next lagi. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa itu platform I/O. Jadi, platform I/O ini merupakan aplikasi konsol yang bisa diintegrasikan dengan IDE atau text editor seperti Arduino IDE, Atom, Eclipse, Sublime, Vim, dan Visual Studio. Sifatnya open source dan gratis untuk mengembangkan aplikasi IoT. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas platform I/O di VS Code. Next. Jadi, platform I/O adalah sebuah ekstensi yang terdapat pada VS Code yang bisa digunakan untuk membangun, mengupload, dan memonitor program yang telah dibuat untuk sebuah perangkat embedded. Selain memiliki kemampuan untuk melakukan fungsi-fungsi dasar, kita juga bisa melakukan pengolahan library, dan sebagainya. Platform I/O ini adalah salah satu extension yang sangat dianjurkan bagi para pengembang karena memberikan keleluasaan dalam pengelolaan library serta konfigurasi board pada saat uploading. Next. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini akan ditunjukkan sedikit tentang gimana cara untuk menginstal platform I/O ini di aplikasi VS Code. Jadi pertama kita bisa menuju ke extension yang ada di VS Code, kemudian kita ketik platform I/O IDE, nah kemudian kita install. Next-nya, setelah install dia tuh ada, tungguin aja prosesnya, nanti dia tuh install beberapa kayak Python-nya dan segala macamnya. Kemudian kalau sudah selesai, itu nanti di pojok kiri bawah itu, seperti yang ada panah itu ada kayak icon home gitu. Nah itu ditekan aja, next-nya, nanti akan muncul tampilan seperti yang di layar ini. Nah, nanti kalau kita mau buat project baru, kita tinggal new project, next. Nah, nanti bisa di sini pilih boardnya itu mau apa, sama framework itu mau apa. Nah, di sini contoh
penggunaan boardnya itu yang Arduino Uno ini. Nah, kalau udah pilih yang sesuai kita inginkan itu bisa di finish aja. Nah, nanti kalau udah finish, nanti dia kayak di VS Code-nya itu kayak kebentuk framework sendiri gitu, kayak udah disediain template-template mainnya dan segala macam. Jadi nanti kita tinggal code aja di situ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya tentang ini, board yang dipakainya. Ada Node MCUS ESP8266. Ini review singkatnya aja. Di si Node MCU ini adalah platform yang open source. Nah, dia bisa menghubungkan objek dan mengisinya untuk transfer data menggunakan protokol Wi-Fi. Terus dia juga punya beberapa fitur microcontroller seperti GPIO, PWM, ADC yang bisa menyelesaikan banyak proyek sendirian. Next ya. Nah, dia punya beberapa fitur umum. Yang pertama, dia tuh mudah untuk digunakan. Mungkin ini dibanding fitur lebih ke karakteristik kali ya. Terus bisa diprogram dengan Arduino IDE dan bahasa IUA. Terus bisa menjadi suatu access point. Terus bisa diimplementasikan pada aplikasi dengan event-driven API. Terus mempunyai antena internal. Terus dia punya terdapat beberapa pin, ada 13 pin GPIO, 10 channel PWM, 12C, SPI, ADC, UART, dan 1 wire. Next ya. Nah, berikutnya ada yang kayak apa ya? Sketsa pin out-nya ya, pin-pin dari si Node MCU-nya ini. Terus yang bagian bawah dia ada kayak konektor buat menghubungkannya. Terus selanjutnya oleh teman saya. Oke, ini saya akan menampilkan contoh sederhana. Ini saya akan menampilkan dari satu link source YouTube. Nah, di sini tuh kita bisa melihat itu saya itu mencari software, ibaratnya harusnya tuh hardware, tapi di sini kita bisa mensimulasikan hardware itu ke dalam suatu software yang bernama software Proteus X Professional. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa hardware yang telah disediakan untuk mengimplementasikan dari penerapan IoT ini. Nah, Oke. Di sini itu implementasinya adalah di mana dia setiap berapa detik itu akan kedap-kedip. Nah, ini itu merupakan salah satu implementasi dari Arduino. Nah, di sini saya tidak bisa tidak bisa mengimplementasikan secara langsung karena hardware ini berbayar. Makanya saya mencari suatu link source yang bisa menampilkan contohnya. Nah, di sini itu contoh implementasinya. Namun kita gimana sih caranya kita gimana caranya ibaratnya logiknya gimana sih biar dia bisa kedap-kedip selama beberapa detik gitu. Nah, itu kita menggunakan VS Code yang menggunakan IDE Arduino. Di sini ada contoh sedikit code-nya. Itu setiap berapa di sini kita bisa lihat itu ada output untuk warna biru, output warna green, output warna red sama yellow. Nah, setelah diimplementasikan secara langsung, maka hasilnya akan seperti tadi yang saya tampilkan. Nah, di sini itu ada beberapa dari contoh yang saya tampilkan itu ada beberapa software atau IDE yang bisa digunakan, yaitu Proteus X Professional itu sebagai software implementasi dari Arduino ini. Namun software ini belum bisa kita gunakan karena berbayar, ataupun juga yang cracknya itu mungkin karena laptop kita diatur oleh BCA jadi belum bisa untuk crack. Nah, dan juga di sini ada source Arduino library-nya sama Visual Studio Code untuk kita nge-code logiknya yang dari lampu-lampunya tersebut. Nah, aku implementasikan di sini tuh kalau contohnya secara realnya itu ada di lampu lalu lintas. Nah, kita bayangkan aja gimana sih lampu lalu lintas itu bisa setiap
90 detik ntar dia merah, nanti ada 15 detik dia hijau gitu. Nah, itu kan pasti ada logiknya tersendiri. Nah, itu bisa salah satu contoh software atau IDE atau framework yang bisa kita pakai yaitu Arduino ini. Oke, sekian presentasi kami tentang IDE ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Coba lanjut kelompok 2. Saya izin share screen ya, Pak. Oke. Sudah masuk Pak share screen? Sudah. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak dan Selamat sore. Kami dari kelompok 2 akan bahas mengenai hasil eksplorasi kami yaitu tentang data processing on IoT. Nah, sebelumnya perkenalkan kami, saya Jennifer dan teman saya ada Joyfin Christine dan Stephen Aprianto. Selanjutnya. Oke, tolong dihidupkan kameranya yang presentasi. Oke. Jadi di sini kami akan membahas mengenai 2 hal yaitu data analytics dan machine learning pada IoT. Nah, yang pertama yang akan kita bahas ini ada analytics on IoT. Nah, di sini kita akan lebih berfokus kepada tipikal IoT pipeline. Jadi bagaimana data dari diterima sampai ke dikeluarkan menjadi suatu output dari sensor ke dashboard. Nah, untuk IoT pipeline sendiri ini ada beberapa jenis, ada Lambda architecture, complex event processing, stream processing, dan rules engines. Nah, ini setiap jenis ini punya kayak fungsinya masing-masing dan tipikalnya masing-masing. Jadi yang pertama ini ada rules engine. Nah, rules engine ini simple, jadi kayak ada event diterima oleh sensor, terus diproses. Misalnya kayak kalau misalnya event ini A dan B, maka akan dikeluarkan action seperti action A. Lalu misalnya kalau misalnya event ini A atau C, nah maka akan dikeluarkan action B dan lain seterusnya. Jadi hanya berdasarkan paling simple prosesnya. Nah, yang kedua ini ada ingestion. Ingestion ini ada streaming, processing, dan data lake. Jadi pertama data itu diterima secara asinkronus, bisa struktur atau tidak struktural, bisa dan juga diterima secara real time. Makanya di sini ada contohnya, misalnya ada dari MQTT broker, terus data diterima oleh Kafka atau Flume, lalu disimpan ke dalam data lake, baru diteruskan ke Apache Spark Stream. Yang selanjutnya data tersebut dicabangkan, bisa ada yang ke data warehouse, bisa ada yang ke outputnya. Nah, selanjutnya ini ada complex event processing. Complex event processing ini tuh sebenarnya kalau contohnya sendiri masih belum ketemu. Cuman kalau misalnya complex event processing ini tuh identiknya dengan penggunaan SQL query. Tapi lebih higher level language. Jadi bukan SQL query yang biasa gitu. Nah, ini tuh complex event processing ini tuh lebih ke deteksi pola-pola tertentu dan prosesnya juga lebih cepat daripada jenis lainnya. Nah, yang terakhir ini Lambda architecture. Di sini kami pakai contoh dari video.com. Nah, di sini tuh bisa ada real time processing sama batch processing juga. Jadi ada 2. Kalau yang tadi ingestion kan cuma real time processing. Nah, di sini tuh kalau dari contoh di sini datanya itu diterima misalnya dari device, banyak device, terus habis itu dilanjutin ke pub atau sub, terus dilanjutin ke data flow. Nah, dari data flow ini dicabangin, ada yang diproses secara batch analysis, ada yang diproses secara real time analysis. Nah, lalu baru dikeluarkan menjadi ke dalam suatu aplikasi ini, aplikasi video. Jadi di sini bisa kita lihat kalau misalnya tiap-tiap industri ini kan pasti menggunakan IoT ya. Nah, IoT dalam prosesnya ini nih ada beberapa
ketentuan-ketentuannya masing-masing. Jadi kayak di sini misalnya manufacturing ini tuh biasanya IoT-nya buat di bagian apa aja. Misalnya ada operational technology, ada asset tracking, factory automation. Atau misalnya contoh lain seperti healthcare kan ada yang patient tracking, ada yang home health monitoring. Nah, di sini tuh ada cloud service tertentu yang mereka butuhkan. Dan di sini ada tipikal bandwidth-nya yang sesuai dengan implementasi IoT mereka, lalu kebutuhan real time-nya, dan juga analisisnya misalnya seperti apa. Nah, analisisnya ini yang akan kami jelaskan selanjutnya di bagian machine learning pada IoT di sini. Jadi, machine learning model sendiri ini pada IoT ini ada 2 jenis, ada yang supervised, misalnya sudah ditentukan secara spesifik, misalnya data label, ini itu data ini labelnya apa sih, atau enggak, tapi ada juga yang unsupervised, misalnya dikasih data secara mentah, nah udah langsung diproses saja gitu. Nah, yang kalau misalnya di sini tuh kita bakal bahas ada 3 yang utama, ada classification, regression, sama anomaly detection. Nah, kalau di classification ini model-model dari datanya itu diklasifikasi menjadi beberapa kategori. Nah, di sini kan ada binomial, ada yang cuma punya 2 kategori, misalnya kopi sama teh. Nah, terus di sini ada multi-class juga, ada yang lebih dari 2 kategori, misalnya kopi, teh, susu, dan lain-lainnya. Nah, yang kedua ini ada regression. Regression ini tuh lebih ke cari pola untuk sesuatu, cari pola dari data tertentu, terus ditentuin numeric score-nya berapa. Nah, di sini kan ada 3 metode. Ada yang least square method. Jadi contoh implementasinya itu pas misalnya kita mau cari harga rumah kita, tapi kita berdasarkan rumah tetangga. Misalnya rumah tetangga nggak modelnya mirip sama punya kita, terus wilayahnya pasti sama. Nah, kita cari kira-kira berapa sih rumah kita kalau dijual sesuai dengan harga rumah tetangga. Nah, yang kedua ini ada linear regression. Linear regression ini tuh contoh implementasinya misalnya pas kita mau nentuin harga mobil, tapi harga mobil ditentuin sama berdasarkan usia mobilnya udah berapa lama, dan waktu kita beli itu harganya berapa. Nah, yang ketiga ini ada logistic regression. Nah, ini contoh implementasinya pada IoT itu misalnya kayak kita mau cari pengaruh public service terhadap kepuasan customer, misalnya berdasarkan daya tangkap dari customer itu sendiri dan empati dari customer. Selanjutnya di sini tuh ada random forest. Nah, random forest ini tuh kayak kumpulan dari beberapa decision tree. Nah, kita kan digabung jadi suatu random forest. Ada Bayesian model juga. Bayesian model ini tuh ada beberapa tipe. Misalnya ada naive bias, Gaussian naive bias, dan Bayesian BF networks. Dan ini ada rumusnya juga yang umumnya biasanya dipakai di Bayesian model. Nah, terus di sini ada convolutional neural network. Nah, ini tuh biasanya dipakai itu buat image processing. Misalnya kayak kita, contohnya di sini ini kan ada first layer, max pooling, subsampling, sama hidden layer. Ini kan bagian-bagian di CNN-nya. Nah, first layer ini tuh maksudnya kayak pertama di-identify dulu nih. Misalnya kita udah dapat gambar, terus kita CNN ini bakal ngeidentifikasi. Misalnya ada kayak kurva-kurva tertentu atau garis-garis tertentu, misalnya ada warna dan beberapa fitur-fitur lainnya. Nah, contohnya bisa dilihat dari gambar ini. Nah, selanjutnya setelah dideteksi itu, kita bisa cari maksimum score dari bentuknya kayak sliding windows. Di sini tuh buat nyari specific feature. Jadi fitur-fitur yang paling mendekati dari suatu gambar tersebut, yang paling besar hasilnya. Nah, kemudian di sini akan diproses lagi di hidden layer. Nah, hidden layer ini tuh kalau misalnya secara teorinya itu buat masukin semua weight sama biasnya, dihitung lalu diproses di dalam neuron ini. Nah, contohnya bisa dilihat nih kayak gini. Misalnya ada gambar 2 ekor anjing, terus ini mau dideteksi ini sebenarnya gambar apa sih? Nah, pertama kan diambil dulu kan di yang layer pertama ini ada feature filter saya bilangnya. Jadi diambil dulu fitur yang mau dideteksi, terus dikumpulin di maxpool,
lalu ada feature filters lagi. Nah, di sini dilakukan lagi kan, dari Max Pool ini diidentifikasi nih sebenarnya apa sih ini gambar apa gitu yang paling mendekati. Nah, hasilnya ada di sini, ada N ada 1%, human 11%, dog 98%, dan lain terusnya. Nah, dog ini kan paling besar hasilnya. Berarti bisa diidentifikasi ini dog. Ini cara kerja CNN. Nah, kalau yang tadi itu kan ada forward propagation kan dari depan ke belakang. Nah, kalau misalnya yang training misalnya kita mau nyari error-nya itu bisa dilakukan backward propagation, itu dari belakang, dari output-nya kita cari lagi terus sampai proses sampai ke input. Nah, itu. Nah, yang terakhir ini ada recurrent neural network. Nah, ini tuh jadi jenis mirip sama CNN tapi dari hidden layer ini tuh diulang-ulang terus diproses, makanya dibilangnya datanya sekuensial. Nah, ini tuh pendekatannya kan tadi udah dijelasin ada random forest, ada RNN, CNN, sama Bayesian networks kan. Buat yang umumnya dipakai buat IoT, penerapan IoT. Nah, di sini bisa dilihat kalau misalnya kayak algoritma random forest nih bagusnya diimplementasi buat apa? Misalnya buat anomaly detection, buat ignore missing values, atau misalnya banyak input, nah itu cocok banget buat pakai random forest. Nah, di sini ada kelemahannya juga. Kelemahannya misalnya kayak random forest ini bakal lama. Terus habis itu membutuhkan feature expression, jadi apa namanya makan waktu lama deh. Nah, resource demand-nya ini deh, dia nggak gitu bang, kan banyak resource, jadi cocok lah apa namanya misalnya buat application tertentu. Nah, yang misalnya ini cara trainingnya apa namanya? Misalnya baking tech. Ini kan ada baking teknik, ini tuh buat nyari maksimumnya. Terus abis itu ada di sini ada RNN, model RNN. Nah, ini cocoknya buat apa? Terus abis itu ada kelebihan dan kekurangannya. Misalnya kayak kalau misalnya di RNN ini dia lebih ke lebih cocok buat data yang tidak struktural. Nah, kelemahannya ini nih ada di image dan video analisis. Makanya itu kalau misalnya image dan video analisis lebih cocok pakai CNN. Misalnya kayak kita mau kayak tadi misalnya kayak Google Lens misalnya contohnya itu kan dia misalnya mau detect ada gambar tertentu diproses, nah itu lebih cocok pakai CNN. Nah, kalau misalnya terus yang terakhirnya ada Bayesian network, itu tuh cocoknya buat proses data-data yang nggak lengkap dan atau enggak datanya yang struktural atau enggak yang memilih streaming data patterns dan lain sebagainya. Nah, masing-masing modelnya ada kelemahannya, makanya dicocokin gitu. Nah, terus kami ada dapat satu paper yang menurut kami cocok dengan topik eksplorasi kami ini. Judulnya Eye Tracking Algorithms, Techniques, Tools, and Applications. Nah, jadi paper ini tuh mau ngehubungin eye tracking teknologi ini, pemanfaatannya kan jadi bentuk IoT kan, jadi dia ngehubungin machine learning dan IoT dalam eye tracking teknologi ini. Nah, background-nya itu latar belakangnya kenapa, karena eye tracking di zaman sekarang masih udah banyak perlu tapi masih mahal. Nah, tujuannya dari paper itu kami analisis itu untuk merepresentasikan algoritma dan teknik yang diterapkan pada eye tracking. Terus kita juga mau dapat informasi kalau misalnya paper ini tuh juga mau nyari keuntungan machine learning dan IoT dalam implementasikan eye tracking teknologi. Jadi ini kayak yang kita dapat dari paper itu, eye tracking sekarang kan masih udah banyak dipakai tapi masih nggak terlalu ekonomis. Terus IoT sendiri berperan buat integrasi, controlling, dan monitoring device. Yang device di sini maksudnya adalah eye tracking teknologi. Nah, terus IoT ini tuh membutuhkan cloud computing untuk mengatasi slow dan local computation. Sehingga kalau misalnya ada banyak data yang masuk,
Jadi cepat diproses dan bisa langsung diberikan kepada user. Nah, walaupun begitu ada beberapa hal yang nggak cocok, misalnya penggunaannya nggak cocok apabila kalau misalnya requirement-nya itu yang membutuhkan konsumsi data yang sangat besar dan butuh upload waktu yang lama. Terus habis itu kalau misalnya resource-nya ini nggak terlalu besar dan membutuhkan proses pertukaran pesan. Nah, sebagai solusinya makanya pemindahan komputasinya bisa menjadi fog. Nah, jadi kesimpulan dari hasil eksplorasi kami ini adalah penggunaan IoT ini bisa diimplementasi. Penggunaan IoT ini memiliki keterkaitan yang besar dengan data processing. Data processing di sini tuh maksudnya ada yang tadi dari penerimaan data hingga dari sensor hingga ke outputnya. Nah, di dalam situ kan juga ada penggunaan machine learning. Nah, machine learning yang dibutuhkan untuk memproses data-data tersebut sehingga keterkaitan antara machine learning dan IoT sangatlah erat. Sekian dan terima kasih. Oke, bagus. Cukup menarik. Oke, saya pikir 2 kelompok dulu cukup hari ini, karena khawatir nanti materinya tidak tersampaikan ya. Baik, sekarang biar saya yang itu gantian share screen ya. Oke, layar saya apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik, saya akan pertama menerangkan tentang code yang saya sudah post di forum di Teams ya. Jadi code-nya adalah untuk mengimplementasikan MQTT di ESP8266. Bentar, saya Oke, ini alatnya. Anda lihat ini nyala kedap-kedip. Terus kalau saya publish topik di sini, topiknya adalah di ini ya. Alatnya namanya ESP8266. Ini adalah ID chipnya. Oke, ini. Terus kalau saya bilang 21 artinya LED kedua nyala. Ya, ini lampunya nyala. Terus kalau kedua mati, nah gitu ya. Terus misalnya kalau LED yang ke satu nyala, Anda juga bisa coba ya. Bisa coba menggerakkan atau submit ke topik yang di sini untuk menggerakkan lampu LED-nya. Ini dia. Ya inilah prinsip dasar kita mengendalikan lampu berbasis IoT. Dan di sini Anda lihat ada temperatur, humidity. Ini adalah yang saya ambil dari sensor ini. Yang tadi Anda presentasikan itu ya DHT11 ya. Ini saya ambil gerakannya, update datanya per 3 detik ya. Jadi kalau saya dekatkan ke mulut, kasih hawa naga ya. Di sini bisa dilihat di serial monitor, humidity-nya langsung naik sampai dari 52 ke 94 ya. Nah ini dia. Ini agak delay humidity-nya karena ini saya nih langsung ya 56 nih 56 nih 55 55 ya. Kalau saya naikin lagi
67, ini 67. Ya. Ini 90, ini 90, ini suhunya 30 derajat gitu ya. Informasi yang ada di sinilah yang nanti akan di subscribe oleh program lain bisa untuk menampilkan misalnya grafik atau simpan ke database ya. Sedangkan topik ini yang kita pakai untuk kontrol dari si lampunya. Nah, ini kan saya mengambil protokol yang sederhana. Ini lampu 3 itu adalah nomor lampu LED-nya 1, 2, 3, 4, sedangkan karakter yang ini 0 atau 1, 0 itu mati, 1 itu nyala ya. Yang titik 2 ini sebenarnya saya tidak ambil ya. Cuma ini supaya membuat lebih mudah kita representasi melihatnya saja sih. Nah, programnya begini. Kalau Anda sudah install, Anda bisa create new project di sini. Misalnya tes ESP MQTT misalnya. Terus botnya yang saya sarankan adalah ini aja ya, lebih mudah ya. Node MCU 8266. Yang ini. Kita bisa pilih di sini. Ini dia. Yes, Node MCU 10 ya, atau ESP12E. Nah, yang saya pergunakan itu adalah hanya chip ininya. Jadi mau pakai full komplit atau mau pakai ini ya sama aja. Terus ininya Arduino ya. Nah, ketika Anda klik finish, maka dia akan meng-create project dan ini struktur projectnya ya. Ini kosong, tidak ada apa-apa. Nah, untuk memulai, biasanya kita ke home lagi, ke bagian library, terus kita cari, kita mau khusus MQTT. Seperti di sini ada banyak pilihan. Kalau ini dari namanya saya nggak pakai karena ini kayaknya sudah khusus ya home ISP home. Ini asynchronous TCP, PUB. Nah, ini ada yang sudah jelas kelihatan ya MQTT. Cuma kalau kita klik, ya ini banyak sekali yang sudah download kan. Ini library-nya tuh cukup lama ya, artinya dia sudah tidak diperbaharui lagi. Nah, jadi saya coba lihat lagi yang alternatif lain, walaupun dia dari sisi downloader banyak. Ini MQTT Home, ini lumayan juga. Tapi kelihatannya dia khusus untuk ini ya, ESP Home gitu ya. Ini juga cukup baru. Nah, yang kalau kayak gini-gini, kalau saya lihat ininya susah, tidak enak atau terlalu panjang untuk dibaca, mungkin saya bisa skip. Kita cari yang lebih gampang. Nah, ini ada MQTT. Ini cukup baru, 6 months ago. Kemudian kalau dari historinya dilihat ini sudah cukup lama ya, 4 tahun yang lalu. Terus kita lihat example-nya, apakah ada ESP8266. Ini yang secure, kita nggak usah yang secure. Nah, Anda tinggal lihat ini, Anda enak nggak bacanya? Nah, ini kan contoh codingnya nggak terlalu panjang ya. Nah, saya ambil contoh yang ini. Nah, kalau mau dipergunakan, Anda tinggal klik Add to Project. Anda pilih project yang mana. Misalnya yang tadi, Anda mau pakai tes ESP MQTT ya. Ya udah, tinggal Add ke project. Nanti di sini otomatis sudah ada tambahan nih. Ini dia. Gitu. Ya, singkatnya memulai projectnya seperti itu. Dan inilah program yang saya coba buat ya. Jadi saya mendefinisikan LED-nya ada di pin D5, D6, D7, D8. Kalau Anda menggunakan ESP8266 ya. Atau kalau di sini saya langsung pakai nomor pinnya langsung. 14, 12, 13, 15 ya. Terus ini MQTT broker saya yang ada di AWS itu yang Anda pakai. Ini SSID saya. Terus karena saya ada sensor DHT 11, saya pakai ini ESP DHT. Sama
cara pakainya Anda tinggal klik di sini library-nya, cari DHT11. Terus saya pakai contoh yang ESP ini. Ini sudah khusus library untuk ESP. Add to project, Anda tinggal pilih project-nya misalnya tes ESP MQTT. Begitu. Ya, cuma kalau ketika Anda sudah masuk ke udah add to project, jangan dipikirkan bahwa main program sudah diisi juga, belum ya. Ini masih kosong, nggak ada apa-apa. Yang dia tambahkan hanya di sini aja. Ini. Ya, jadi kalau Anda tidak mau pakai menu yang tadi, Anda bisa copy paste juga ininya sih. Hanya begitu saja. Nah, terus programnya, kalau cara baca Arduino, selalu kita mulai dari setup. Jadi Arduino itu ada dua fungsi yang penting, yaitu setup dan loop. Setup ini yang dikerjakan pertama kali, fungsinya untuk melakukan proses inisialisasi. Sedangkan loop adalah fungsi yang akan diulang-ulang terus-menerus ya. Jadi ini akan diulang terus. Setelah ini selesai, dikerjakan sampai delay paling bawah, dia akan lompat lagi ke atas. Terus tidak pernah berakhir. Embedded system selalu begitu ya, looping terus tidak pernah berakhir. Nah, di sini saya melakukan inisialisasi serial, yaitu untuk supaya muncul di sini ya. Ini cara membuat dia muncul pakai ini serial terminal ya. Di sini. Terus Anda juga bisa lihat di sini saya setting monitor speed 115-200. Karena ini bautnya saya samain 115-200 ya. Jadi kalau di sininya 9600, nanti di sininya beda, karakternya kacau ya. Scrabble gitu ya. Nggak beraturan karakternya karena nggak cocok baud rate-nya. Nah, kemudian ya kalau mau compile tinggal begini. Ini proses kompilasi. Terus pastikan kalau mau sudah ada banyak project, lihat di environment-nya ini, kita project sesuai dengan projectnya. Yang saya pakai ini ya, ESP8266 MQTT. Nah, ini dia. Pastikan projectnya ini, jadi kalau mau di-upload ke sana tinggal pakai ini. Ini saya punya device sudah terkoneksi dengan komputer ya. Nah, ini booting, jalankan ini, chipnya dikasih tahu ini. Kemudian berikutnya kan WiFi connect. Nah, dia coba jalankan WiFi connect nih. Connecting to WiFi. Nih. Kemudian kalau dia belum connect, cetak tanda ini. Tuh. Kalau sudah selesai, tampilkan IP address-nya. Nah, selesai IP connect. Berikutnya, MQTT-nya nih. Nah, di MQTT-nya ini, kasih parameter pertama adalah brokernya, dan ini adalah WiFi client. WiFi client itu variabel yang ada di sini nih. Ya, untuk ngambil koneksi dari WiFi-nya ya. Kemudian kalau kita menerima message dari MQTT, yaitu saat saya publish ke topik yang di-subscribe oleh device ini, maka dia akan menjalankan fungsi di dalam on message-nya. Ya, di on message, oh ya, di sini sebetulnya Anda bisa lihat example-nya yang tadi itu ya, di library, yang tadi MQTT. Ini ya, lihat di example sini ya, ini banyak ya. Ini Go installation ada caranya nih. Nah, begini ya. Terus di sini saya akan mencetak, ya ini sebenarnya kalau pakai fungsi yang biasa, Anda deklarasi fungsi on message receive seperti ini di sini. Kemudian message body-nya Anda taruh di bawah sini gitu ya. Cuma karena ini fungsinya nggak terlalu panjang, jadi saya pakai lambda function. Jadi kalau lihat di sini, ini parameter, tapi di dalam parameter ini kita bisa langsung definisikan fungsinya ya. Sama nih parameternya, topik, payload, terus saya cetak ini, sehingga kalau nanti saya publish,
lampu 2, 1 nyala. Oh, sorry. Ini bukan humidity ya. Harusnya LEDs. Ya, ini Anda bisa lihat muncul ya. Message yang di sini. Yaitu keterangan saya ini nih. MQTT receive, topiknya apa, payloadnya apa. Terus saya cek kalau payloadnya itu adalah ini. Makanya kalau saya tadi publish ke topik humidity kan, ini bukan LEDs, maka ini nggak dikerjain. Nah, setelah oke, terus payload length-nya lebih besar dari 3, maka dicek bit karakter pertama ini menjadi nomor dari LED-nya, karakter terakhir nilainya 0 atau 1 ya. Nah, untuk nyalakannya pakai ini. Ya, ini saya validasi, kalau dia di antara 0 dan 3, dan value-nya antara 0 dan 1, baru ini dieksekusi. Validasi ini menurut saya penting, karena bisa aja suatu saat kita salah, kita masukkan 5 misalnya gitu ya. Nah, kalau kita masukkan 5 ini kan, kalau saya tetap eksekusi nih, berarti array saya ini kan cuma ada 4. Terus ini saya masukkan 5. Nah, itu akan membuat program kita hang atau error ya. Nah, itu kan kita nggak mau terjadi, maka ya sebisa mungkin kita melakukan validasi. Ya. Nah, itu untuk connect MQTT-nya, kita bisa lihat di sini. Ini saya ambil chip ID untuk client ID-nya. Terus saya connecting, selama dia connect, print ini. Kalau udah selesai, kita subscribe ya, topiknya ini, let's. Begitu. Nah, setelah itu jangan lupa di loop-nya ditambahkan mqtt.loop. Terus delay. Ini kenapa begini? Karena permintaan dari si contohnya ya. Karena saya ikutin example-nya di sini. Di bagian loop-nya, dia bilang loop jika tidak connected ini. Di sini nggak ada delay ya, tapi di contoh lain kayaknya ada delay deh. Saya lupa yang mana. Oh, ini yang secure ya, yang ini kali. Nah, di sini ada contoh delay. Ya, dia bilang fix some issues with Wi-Fi stability. Ya udah saya ikutin aja, saya pakai delay di sini. Nah, setelah itu kalau dia putus koneksinya, kita minta dia connect kembali. Nah, terus ini kan dikerjakan tiap detik. Saya delay 100 milisecond, delay 900 milisecond untuk nyalain LED supaya AF-nya kedip begitu ya. Terus setiap kali lewat 3 kali dieksekusi ini, maka saya kirim, ambil data, terus saya kirim, saya publish ke MQTT-nya ya, terus cetak ke sini. Nah, itu contoh program untuk publish dan subscribe, sehingga kita bisa membuat suatu MQTT device ya, IoT device yang menggunakan MQTT protokol. Alat ini pada aslinya saya akan pakai untuk mengatur irigasi. Jadi 4 LED itu akan dihubungkan, ada konektor yang saya hubungkan ke pompa nanti. Jadi pompa untuk 4 jalur vertigasi. Seperti itu. Ya, ininya saya udah upload di GitHub ya. Jadi kalau Anda tertarik, silahkan Anda pakai code-nya. Yang Anda perlukan adalah Anda beli ini. Ini kan saya udah tulisin nih. Yang dipakai pin-nya adalah D5, D6, D7, D8. Jadi Anda beli ini, terus Anda sambungkan ke LED. Yang ini ya, D5, D6, D7, D8. Kemudian untuk sensornya, pakai ini aja, DHT11. Ini ada ground, data, VCC. Ground disambung ke bagian ground di sini, ada tulisan GND. Kemudian VCC-nya sambung ke sini, 3,3 volt. Ya. Terus untuk pin DHT-nya taruh di pin D0. D0 itu adalah D3 ya, atau D3. Itu D3 ya, gitu. Oke, saya update deh. Ini kalau pakai ini mudah,
Saya tinggal klik commit, terus saya sinkron, maka dia otomatis upload ke GitHub. Nanti ketika Anda lihat di GitHub, ini ya. Nah, ini dia. Anda saya bisa lihat, saya update 19 seconds ago ya. Jadi yang saya update ini, pin yang tadi saya update pakai ini ya, D3 ini sudah masuk ke sini. Kalau nanti Anda ambil, ya Anda bisa download aja nih code-nya nih. Download sebagai zip gitu ya. Ini terus Anda bisa buka menggunakan platform I.O. ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, semoga mudah-mudahan dengan example ini Anda bisa membayangkan, melihat gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi MQTT untuk membuat suatu IoT device. Ya, contoh di sini IoT device-nya berupa sensor dan aktuator. Aktuatornya tadi diwakili oleh LED, sensornya berupa sensor DHT11 untuk sensing suhu dan suhu dan kelembaban. Ya. Baik, ini saya close dulu. Ini saya close, terus kita akan... Oh ya, sebelum saya lupa, di kelas yang satu lagi sempat tanya tentang ujian ya. Jadi ujian itu bahannya tentunya dari topiknya yang ada di PowerPoint semua, tidak akan keluar dari situ. Tapi tentunya kalau lihat dari PowerPoint kan terlalu singkat ya. Ini kan cuma per highlight topik. Nah, untuk jawabannya pastinya akan ada di buku ini. Di Internet of Things for Architect ya. Saya sendiri belum membuat soal, tapi rasanya ada kemungkinan saya tidak banyak mengeluarkan soal yang AWS itu ya. Kemungkinan saya akan banyak mengeluarkan soal-soal yang ada di sini. Tapi sekalipun ada soal seperti itu, pasti jawabannya juga ada di buku ini. Gitu ya. Nah, karena ini ujiannya sifatnya online, tentunya Anda open book ujiannya ya. Anda bisa googling kemanapun, searching di buku, tapi lebih mudah menurut saya batasi aja. Carinya di 2 buku ini ya. Ya kalau dibutuhkan googling, silahkan aja googling. Terus seperti biasa, jangan nyontek, karena kalau nyontek pasti ketahuan. Terus ya sanksinya cukup besar ya, bisa sampai kalau di DO akan kalau di kelas reguler bisa di DO ya. Ya tapi saya nggak tahu nih ya PPT BSA regulasinya seperti apa. Tapi saya pikir nih karena jawabannya mudah ya, Anda tinggal gali informasi di 2 buku ini, nggak perlu nyontek lah. Anda bisa tulis jawabannya dalam bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, dan tidak perlu copy paste IoT is bla 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 gini ya. Anda cukup ambil poin-poinnya aja. Poin-poinnya yang ada di sini terus Anda rangkum dengan kata-kata Anda sendiri. Itu bisa berupa jawaban. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Topik ujiannya tentunya sampai topik yang dibahas sampai hari ini ya. Jadi hari ini topiknya kita akan bicara tentang IoT Communication Protocol. IoT Communication Protocol itu kita akan bahas, hari ini sebenarnya akan bahas chapter 4, 5, 6, 7 ya. Dan sedikit nyambung ke chapter 8. Namun di sini akan dibahas sangat overview sekali ya. Baik. Di sini kita akan bilang tentang komunikasi broadband. Kemudian definisi dari bit rate dengan bit error rate itu apa. Terus tipe komunikasi, IoT routing and gateway, kemudian tentang software defined network. Baik, kita lihat satu-satu dulu ya. Saya akan bahas ini mungkin cukup lama ya di sini, karena gambar ini cukup lengkap dan dari gambar ini kita sudah bisa dengan mudah membedakan sistem komunikasi apa yang akan dipergunakan. Oke, cara baca gambarnya begini. Sumbu Y adalah data rate. Data rate itu berarti berapa cepat data yang bisa dikirim. Satuannya bit per second.
Kalau 10 bit per second, artinya dalam 1 detik hanya ada 10 bit. 1 bit itu berarti 1 logik ya, 1, 0, 1, 0 gitu. Kalau saya mau mengirim satu karakter A itu harus di-encode ke dalam 8 bit. Berarti harus mengirimkan A, ya saya harus kirim 8 bit. Jadi kira-kira kalau 10 bit per second itu ya average ya, ekuivalen dengan kira-kira mengirimkan hanya kecepatan 1 karakter per detik. Kira-kira seperti itulah ilustrasinya ya. Kalau Anda ingin mengirimkan voice, ya disarankan speednya di atas 100, ya sebenarnya 10 kilobit per second untuk voice percakapan sudah mulai bisa dikirim ya. Cuma untuk voice percakapan yang lebih bagus, sebaiknya di sini. Nah, untuk mentransfer gambar sebaiknya 1 megabit. Untuk video ya sebaiknya di atas 1 mega ya, ke atas untuk supaya gambar videonya itu lebih bagus. Nah, sumbu X ini bicara tentang jarak transmisi. Kenapa jarak transmisi ini berbeda-beda? Karena sesuai dengan kebutuhan. Semakin jaraknya jauh, berarti itu bisa menjangkau cakupan WAN, Wide Area Network, ya. Sedangkan jarak yang lebih pendek kita sebut dengan Wireless Area Network atau private atau local ya, Wireless Local Area Network ini ya. Wireless LAN bisa menjangkau 1 kilometer. Kenapa bisa? Ya ini wireless LAN yang kita menggunakan antena khusus. Anda kalau melihat satu gedung dengan gedung lain gitu misalnya dipasang antena, nah itu mereka bikin jalur komunikasi wireless ya. Atau bisa juga saya contoh kalau di kampus BINUS, kampus Syahdan, ada kampus Anggrek, ada kampus Kijang, itu jaraknya kan berbeda lokasi ya. Itu kita tarik jaringan fiber optik untuk ketiga kampus itu. Sehingga walaupun 3 kampus itu berbeda lokasi, namun semua masih masuk ke dalam jaringan lokal. Seperti itu ya. Nah, untuk protokol WLAN ya paling banyak ya. Ini Anda bisa lihat kalau Anda beli perangkat access point, bisa dilihat dia support 802.011 apa ya, ada B, GN, ada AC, yang paling tinggi sekarang AC, AD gitu ya bandwidth-nya. Rata-rata ini default-nya sampai 100 meter. Ya kalau Anda pakai antena bagus, gain-nya bagus, Anda bisa mendapatkan yang lebih besar lagi jangkauannya ya. Kemudian untuk radius yang lebih bandwidth yang lebih kecil, ini ada pilihan Bluetooth, terus yang 100 kilobit per second, ini ada pilihan Zigbee, Thread, Z-Wave, ini adalah protokol komunikasi yang bukan berbasis IP ya. Zigbee ini mesh networking. Ini cukup, ini sebenarnya kalau ini bisa menggunakan frekuensi 2,4 giga. Ini saya kalau dengan antena bagus, saya pernah coba ya, komunikasi ngirim data tuh dari Mall Kelapa Gading sampai ke Mall of Indonesia. Jadi itu sebenarnya kebetulan aja ya, saya juga belum, karena saya pasang antena tinggi, ternyata data yang dipancarkan dari Mall Kelapa Gading nyampai ke Mall of Indonesia gitu. Jadi kalau kita mau mengirimkan data itu kan ada transmit power. Nah, transmit power itu ada limitasinya, misalnya 100 miliwatt. Tapi kalau Anda pakai antena yang gain-nya tinggi, nah 100 miliwatt itu dengan antena gain yang tinggi, misalnya 18 dB itu, artinya 100 miliwatt bisa sampai 300 miliwatt di antenanya. Jadi antena itu bisa menguatkan sinyal. Apalagi kalau antenanya bisa directed, jadi dia fokus gitu. Mungkin bayangannya beginilah, Anda pakai center, kalau senternya itu diputar lensanya kan jadi fokus satu titik kan, jadi jaraknya lebih jauh kan. Tapi kalau senternya itu Anda lensanya diputar menjadi lebih menyebar, itu kan dia nggak bisa menjangkau jarak yang lebih jauh. Ya antena juga demikian, yang directed itu lebih fokus jadi jaraknya lebih jauh, sedangkan antena yang omnidirectional itu dia jangkauannya ya di sekitar area dia, tapi jangkauannya lebih dikit ya.
Ya tentunya Anda bisa bayangkan yang satu fokus pasti lebih kuat dibanding yang omnidirectional gitu. Ya masing-masing punya plus minusnya lah ya. Kalau Anda punya cafe tentunya maunya yang omnidirectional. Tapi kalau Anda mau antara gedung ke gedung, Anda mau yang directed. Line of sight ya, harus kelihatan mata gitu ya. Nah kemudian di sini juga ada perangkat yang lebih dikit jangkauannya, yaitu RFID. Di RFID ini sebetulnya ada lagi yang jaraknya 10 cm. Kalau Anda pikir buat apa nih 10 cm? Ini yang Anda pakai untuk prepaid card. Jadi seperti e-money, flash BCA, kalau Anda pakai kartu BINUS, ya kartu flash BCA itu Anda akses ke card reader, itu kan Anda cukup tempel. Jadi kayak di parkir juga kan ada member card ya. Nah sebenarnya Anda bisa nggak usah tempel deket-deket ya. Bayar tol lah misalnya. Anda sebenarnya cukup kasih space, dan biasa sih saya kasih space sekitar 1-2 cm ya. Karena saya tidak mau kartu saya nyentuh ke card reader tolnya. Karena kalau nyentuh kan saya mesti semprot lagi ya kalau yang kondisi pandemi seperti ini. Ya, tapi banyak yang orang berpikir harus ditempel gitu. Padahal sebenarnya tidak juga. Mereka tuh jarak sampai 3 cm itu masih oke. Nah, untuk speed yang lebih tinggi lagi, kalau RFID ini ya sebenarnya depend on juga ya. Yang prepaid card itu speednya bisa sampai 38.400 ya, 38.400. Jadi ada sekitar sini nih. Ya ini sebenarnya speednya kecil ya. Sebenarnya bisa sampai ke sini ya RFID yang sekarang ya. Terus yang lebih tinggi lagi adalah pakai NFC. Jadi di handphone Anda ini kan Anda bisa aktifkan NFC-nya. NFC-nya itu bisa juga dipakai untuk berkomunikasi dengan handphone lain. Atau bahkan bisa untuk dipakai membaca kartu prepaid. Jadi Anda bisa nempel ini kan kartu e-money atau kartu flash BCA di handphone Anda untuk dapatkan informasi saldonya kan. Dan itu sebetulnya secara hardware Anda bisa nulis ke kartu BCA-nya. Cuma API-nya tidak diizinkan. Karena kalau bisa ngisi, dikhawatirkan nanti membuka peluang kecurangan lebih lanjut. Jadi debit bisa. Jadi saya dari kartu flash mau debit isi ke GoPay gitu, itu saya bisa. Tapi dari GoPay mau top up ke kartu flash, nah itu yang diblok API-nya ya. Nah jadi kadang-kadang kalau kita melihat sisi teknikal itu sebenarnya bisa semua, tapi ada policy yang membatasi itu ya. Nah, untuk policy-nya kita harus ngomong dengan orang bisnis. Jadi nggak bisa orang teknikal bilang nggak, gue bisa semua. Orang bisnis bilang nggak boleh, itu nggak aman. Kira-kira gitu ya. Nah untuk jarak yang jauh, yang untuk IoT itu tidak butuh bandwidth yang besar, tapi butuh jarak yang jauh ya. Maka di sini ada LoRa dan ada Sigfox. Nah khusus LoRa Sigfox ini, Anda bisa explore ke sini ya. Ini saya tidak klan. Antares ini adalah satu, saya nggak tahu nih entah company baru atau enggak, tapi ini adalah dari Telkom Indonesia ya. Jadi mungkin kalau Anda bisa lihat ini ya mungkin ini company baru kali ya. Tapi ini adalah perusahaan dari si Telkom ya, Telekomunikasi Indonesia, dan dia tujuannya dia mau menggelar koneksi LoRa ya. Ya di bawah naungan Telkom Indonesia. Berarti ini subsidiary company, anak perusahaan ini. Dan saya menyambut positif nih dengan adanya Antares ini, karena dengan demikian Indonesia ini kelihatan serius dalam menggelar IoT di seluruh Indonesia, dan jaringannya cukup luas ya. Kalau saya nggak salah dia sudah menggelar hampir ke seluruh Indonesia ya. Wah, baru mau didemoin banyak halaman yang begini, hilang-hilang. Kalau nggak salah ini ya.
Ya, ini dia pusatnya di Bandung sih. Saya lupa ya, waktu itu dia sempat cerita bahwa dia sudah cukup banyak menggelar gateway LoRa. Masalah Jawa Bali dia sudah cover. Untuk beberapa kota utama sudah besar juga ya. Nah, yang kedua adalah providernya Sigfox. Ini untuk topiknya yang ada di sini ya. Ya, kita bicara tentang LP1 ini, low power WAN ya. Nah, ini Sigfox, ini LoRa. Dua-duanya itu bukan IP base. Artinya ini protokolnya proprietary. Oke, mungkin Anda mikir, kenapa tidak IP base? Oke, IP itu protokol yang butuh overhead yang cukup banyak. Jadi, Anda mau ngirim data nih, karakter A. Anda harus bungkus ke dalam paket sehingga bisa ditransmisikan ke jalur TCP/IP. Nah, untuk membungkus satu paket itu butuh frame header, dan itu tidak cocok karena frame header dari TCP/IP itu cukup banyak, cukup besar. Jadi kalau hanya mau ngirim karakter A, ternyata frame-nya butuh 500 byte kan buat apa? Maka dari itu LP1 tidak menggunakan TCP/IP karena menggunakan raw data protocol. Nanti ketika mau masuk ke dalam jaringan cloud, berarti nanti di jaringan cloud-nya itu ada gateway yang menghubungkan antara jaringan Sigfox dengan cloud atau IP-nya, atau jaringan Antares dengan IP-nya. Nah, provider yang menyediakan gateway itu, kalau Sigfox ini adalah Sigfox Indonesia. Kalau LoRa, sebenarnya LoRa ini kita sendiri bisa menyediakan gateway untuk dari LoRa ke cloud. Namun, Telkom sudah menyediakan gateway-nya, sudah menggelar gateway-nya, kita tinggal sewa aja ke dia. Seperti itu ya. Nanti untuk Anda bisa review, lihat-lihat, Anda bisa compare dua solusi ini ya, untuk Sigfox dan LoRa-nya. Baik, saya lanjut ke sini. Nah, itu kira-kira gambaran besarnya. Sehingga dari gambaran ini, kalau kita mau mengimplementasikan suatu IoT device, kita bisa menentukan jaringan komunikasi apa yang cocok dipergunakan. Sebagai contoh, saya mau membuat suatu lampu yang bisa dikontrol secara IoT. Lampunya dijual kemana? Ke rumah, ke end user. Nah, berarti protokol mana yang cocok di sini? Di rumah ngapain pakai LP1? Ngapain pakai GSM? Di rumah pakai WiFi aja, pakai WLAN aja. Bagaimana kalau rumahnya nggak ada WLAN? Ya, kita bilang, Anda mau beli lampu saya, berarti di rumah dipersyaratkan harus punya jaringan WiFi. Dan kalau Anda jualnya 20 tahun yang lalu, mungkin pada nolak. Tapi kalau Anda jualnya sekarang, saya rasa itu bukan suatu hal yang suatu prasyarat yang besar, karena semakin banyak di rumah-rumah sudah mempunyai fasilitas hotspot. Karena rata-rata mereka sudah punya jaringan internet kan di rumah sekarang. Nah, itu untuk lampu yang bisa dikontrol oleh IoT. Solusi yang paling tepat, Wi-Fi, WLAN. Oke, saya mau bikin suatu sistem supaya lampu jalanannya bisa dikontrol lewat IoT. Oh, kalau lampu jalanan nggak bisa pakai WLAN. Solusinya adalah harus yang WAN, karena jaraknya jauh. Bisa pakai LTE, 4G, 5G, bisa secara teknologi, tapi secara nilai ekonomis nggak masuk. Karena kontrol lampu jalanan protokolnya sedikit, nggak perlu bandwidth yang tinggi. Kalau kita pakai ini, mahal bayarnya. Jadi Anda nggak akan bisa bersaing gitu. Baratnya ya cost operation-nya tinggi, nggak sesuai dengan yang fungsinya gitu. Nah, solusi berikutnya tinggal jatuh ke sini. Mau Anda gelar sendiri, pakai LoRa, atau Anda mau pakai NB IoT, Nearband IoT, atau mau pakai Sigfox. Nah, tinggal nanti di-compare. Kalau data rate-nya rendah, pilihannya terbaik menurut saya pakai LoRa dan Sigfox.
Tinggal di-compare antara dua harga ini mana yang lebih murah. Kalau bandwidth-nya mau lebih tinggi, Anda sekali mau mengirimkan gambar, berarti harus pilih pakai NB IoT. Ya, sekali lagi, penting kita membuat requirement yang jelas, fitur-fitur yang jelas, sehingga kita bisa merumuskan solusi yang tepat. Ya, itulah salah satu fungsi dari seorang IoT arsitek. Oke, kadang-kadang ya tadi ini jelaskan jadinya ya, dia combine antara personal area network, local area, long range ya. Jadi macam-macam ya. Ya ini support long range. Terus ada istilah bitrate dan bit error rate. Nah, bitrate itu kan tadi kecepatan dia mengirimkan data bit per second. Namun buat apa kalau dia cepat tapi sering error? Nah, berapa sering errornya itu dinyatakan dengan satuan bit error rate atau singkatan BER ya. Kalau bitrate itu bit per second BPS, sedangkan ini bit error rate atau BER. Jadi misal kalau ditransmisikan begini, ternyata ada 5 bit yang error, berarti 5 dibagi 10 50%. Nah, ini nggak benar kalau kayak gini. Terus gimana cara ngatasinnya? Kita mengirimkan data lewat udara, kemungkinan error tuh besar. Maka dari itu, ketika error terjadi, harus ada mekanisme namanya error correction. Ya. Nah, di error correction itu bisa aja di setiap kita ngirim data seperti ini, di sini kita kasih tambahan bit checking. Nah, itu ada namanya macam-macam tuh, ada yang namanya CRC misalnya. Ada yang namanya parity bit. Nah, itu untuk supaya kita tahu nih, cek bitnya di sini. Bener nggak? Kalau ini begini, dikasih dimasuk ke dalam satu formula, terus ini jawabannya. Kalau setelah ini dimasukin ke formula, di compare dengan bit checkingnya fail, berarti kita tahu ini bitnya salah. Jadi, Anda ngirim plus dengan bit checkingnya. Ya sama aja kalau Anda melihat kartu kredit, itu kan di paling belakang ada 3 digit kode kartu kredit kan. Sebetulnya itu adalah kode checkingnya. Jadi kalau Anda memasukkan nomor kartu kredit dan kode checkingnya salah, maka sistem dengan mudah melakukan pengecekan. Dia masukkan kode kartu kredit, angka kartu kredit dimasukkan dalam formula dibandingkan dengan kode checkingnya. Dan itu semua rata-rata terjadi ya. Serasa nomor rekening BCA juga demikian. Itu ada bit berapa digit terakhir itu merupakan kode checking ya. Nah, ini tekniknya bisa namanya forward error correction. Rasanya di pelajaran komputer network ada sudah belajar juga tentang ini ya, CRC, parity bit, seperti itu. Nah, ini jaringan kalau dibagi dalam frekuensi, dari mulai ultra low sampai high ya. Jaringan komunikasi yang rendah ini audible, kita bisa dengar ya suaranya ya. Dari 3 Hz kita susah dengar lah, 30 Hz sampai sekitar 20 kHz yang audible kita bisa dengar. Namun jaringan komunikasi juga bagus dipakai untuk komunikasi ke kapal selam nih. Karena kalau frekuensi makin tinggi, susah untuk penetrasi ke air laut yang mengandung kadar garam yang tinggi. Jadi dia menggunakan namanya ULF ini ya, ultra low frequency. Terus untuk dulu pakai TV di sini ya, VHF, sekarang sudah pindah ke UHF ya. Terus jaringan GSM ya ada sekitar sini lah ya. Untuk sistem komunikasinya ada dibedakan biasanya antara IP dan non IP. Ini yang nanti Anda bisa lihat di buku ya, di ini non IP dan non IP ya, chapter 5 dan chapter 6 sebetulnya. Nah, untuk yang non IP di sini dituliskan tentang Bluetooth. Ya, sebenarnya bukan hanya non IP Bluetooth ya. Sebenarnya dari non IP itu ada banyak macam. Jadi ada ya ini lebih detail lagi ya, ada Bluetooth, terus ada Zigbee, ada Z-Wave dan ada beberapa jenis protokol lagi ya.
masing-masing punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan ya. Kalau yang Bluetooth mungkin lebih umum karena sudah diimplementasikan di handphone untuk komunikasi jarak dekat ya, dari handphone ke handphone atau dari handphone ke device lain, ke speaker. Sekarang kan speaker tuh rata-rata mereka connect ke handphone pakai Bluetooth ya, Bluetooth speaker lah seperti itu kan. Makanya ini terkenal nih protokol ini. Sedangkan Zigbee ini mungkin saya baru dengar Pak Zigbee. Zigbee ini lebih dikenal untuk orang yang bermain di elektronik, misalnya untuk mengirimkan data antar perangkat. Ya itu populer ya Zigbee ya. Mungkin untuk lebih detailnya kalau Anda mau baca silahkan Anda baca di sini ya, di chapter 5 ya. Nah, protokol yang lebih mudah dipergunakan dalam arti bisa langsung ke cloud ya, seperti saya punya ESP8266 itu tinggal connect ke WiFi, berarti dari microcontrollernya bisa langsung publish dan subscribe ke MQTT dengan mudah. Kalau saya menggunakan Zigbee tidak semudah itu, karena dari Zigbee nggak bisa langsung ke MQTT karena dia non IP itu ya. Nah, dengan menggunakan yang IP base ini kita akses membuat programnya ya tentunya lebih mudah. Namun keterbatasannya adalah alat ini harus masuk ke jaringan yang mempunyai WiFi. Nah, hal yang berikutnya adalah yang tadi ya saya bilang LoRa dan Sigfox. Yang LoRa tadi sebetulnya di sini Telkom banyak memberikan coba-coba ya. Jadi kalau lihat di sini, ini saya pernah login sih, saya pernah buat di sini ya. Dia di sini ada tentang memulai ya. Ya, ini macam-macam nih di sini ya. Jadi di sini misalnya kita bisa buat aplikasi, device-nya apa gitu. Nah, ini kalau Anda perhatikan ini sebenarnya dia topik MQTT-nya. Nah, ini datanya. Nah, datanya ini dibuat dalam format JSON. Anda bisa lihat ini kan how to subscribe data. Nih, ya sebenarnya konsepnya sama, publish and subscribe, gitu ya. Nah, ini juga nanti bisa Anda lihat ya Sigfox-nya. Oke, untuk internet dan cloud, bagian routing protokol saya rasa standar, ada BGP, OSPF, RIP, dan seterusnya. Kemudian untuk gateway, functionality-nya, ada yang berfungsi sebagai internet gateway, misalnya kayak saya di rumah punya hotspot, ya berarti dari local area network masuk ke hotspot baru akses ke internet, ya itu namanya internet gateway kan. Kalau Anda ingat di Jarkom namanya fiturnya NAT, Network Address Translation ya. Kemudian ada juga fungsi failover. Kalau failover itu untuk membackup sebuah jaringan. Jadi kalau misalnya Anda punya kantor, jaringannya tidak boleh putus, berarti Anda minimum harus mensubscribe dua provider. Provider A dan provider B. Dan masing-masing routernya itu Anda harus configure untuk fitur failover. Sehingga kalau jaringan yang satu drop, bisa pindah ke jaringan yang backup secara otomatis. Biasanya sih kalau kita pakai jaringan seperti itu, kita tidak menggunakan bandwidth yang equal ya. Karena kalau yang satu bandwidth yang kita samakan, cost yang kita keluarkan terlalu tinggi. Bisa aja ada primary, ada secondary. Atau bisa juga
mereka kalau menggunakan bandwidth yang sama besarnya, mereka tidak menggunakan untuk fitur failover, tapi sebagai load balancing. Jadi dua-duanya dipergunakan bersama-sama, tinggal diatur loadnya, mana yang lebih sibuk, mana yang tidak, ada load balancer yang akan mengatur trafficnya ya. Tapi kalau di failover ini ada primary network, terus ada backup network. Kalau primary-nya down, maka dia akan switch ke backup-nya. Nah, karena backup ini hanya berfungsi sebagai backup, biasanya bandwidth yang disewa tidak setinggi yang primary. Karena toh ini kalau dia down, diharapkan tidak terlalu lama untuk dia bisa recover. Seperti itu ya. Terus ya functionality bisa juga untuk bikin VLAN. Ya sama seperti Anda punya access point. Anda kan bisa create satu VLAN dalam access point itu ya. Artinya Anda bisa bikin access point, bikin SSID sendiri khusus untuk guest. Dan itu networknya bisa terpisah dari network Anda. Ya, atau bisa juga Anda di portnya itu Anda configure VLAN sendiri ya. Terus bisa juga berfungsi sebagai VPN. Jadi saya punya private cloud, dan untuk bisa berhubungan dengan private cloud yang IP-nya private di sana, ya saya menggunakan VPN di device saya. Atau ya device ini bisa saja sebagai gateway ya. Kalau Anda melihat misalnya Gojek gitu-gitu ya, ketika dia berhubungan dengan third party untuk melakukan proses payment, itu komputer yang bisa akses ke servernya si GoPay itu harus yang sudah diregister IP-nya. Jadi dia membatasi diri untuk tidak membuka semua orang dari internet boleh melakukan akses ke payment sistemnya dia. Saya rasa biasanya juga demikian. Kalau pakai device, itu kan device-nya sudah terregister kan, sudah jelas. Tapi kalau Anda mau pakai fitur misalnya mengakses API BCA, rasanya server Anda yang mau akses ke API BCA juga harus diregister, supaya ini ketahuan dulu nih servernya siapa IP-nya. Kalau semua orang bisa akses ke sana, istilahnya itu membuka banyak celah dan peluang untuk hacker ya. Jadi kalau hacker mau akses ke sana, secara IP saja sudah diblok. Itu bagusnya ya. Ya tentunya juga perlu encryption, QoS. Mungkin kemarin Anda ingat-ingat ada QoS di MQTT ya, untuk menjamin quality of services. Kalau di MQTT itu digaranti sampai gitu. Dan ada juga digaranti sampai dan pasti hanya satu message, tidak ada yang duplikat. Seperti itu ya. Nah, terakhir ini tentang SDN. SDN ini cukup menarik. Anda nanti bisa silahkan explore ya. Rasanya mungkin ada di sini ya. Oke, ini sebenarnya ada satu lagi MQTT SN ya. Di chapter 8 ya, ada cek tentang ini, SDN. Nah, ini dia memungkinkan kita bisa mendeploy kita punya network secara ini ya, virtualization. Jadi dulu saya nggak kebayang saya bisa deploy, saya punya virtual machine di cloud. Kemudian virtual machine itu kalau ada 2 atau 3, saya bisa hubungkan melalui jaringan private. Yang nggak kepikir ya, ada di internet. Tapi saya punya virtual machine, saya kasih IP private, dan dari 3 server tuh saya bisa bikin jaringan lokal sendiri. Dan itu semua bisa terjadi karena menggunakan ini ya, software defined networking. Ya, serasnya kalau di slide sangat pendek sekali penjelasannya. Rasanya sebaiknya Anda baca di chapter 8 ya, di bagian sini di halaman 296 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih detail. Terus kalau saya membaca sesuatu, tergantung kita baca sebagai apa nih. Kalau kita baca sebagai knowledge, mungkin terlalu technical detailnya Anda tidak usah terlalu pikirin, tapi
Anda coba lihat use case-nya dulu. Minimal Anda tahu kapan teknologi ini saya butuhkan untuk case apa. Tapi kalau Anda mau terjun secara technical detail, ya baru Anda silahkan lihat technical detailnya. Demikian juga untuk teknologi-teknologi lainnya. Ya, jadi kalau saya mempelajari sesuatu itu seperti itu. Kalau saya mau mengetahui secara dalam, ya saya akan menggali semua ke level teknikalnya. Tapi kalau bagi saya knowledge ini hanya sebagai pelengkap, saya hanya cari tahu use case-nya, aplikasinya ini untuk apa, gitu ya. Saya rasa ini nggak terlalu panjang, Anda bisa baca-baca aja ya. Nah, untuk topik ujian kita, saya akan batasi sampai pertemuan hari ini saja. Ya, jadi sampai IoT communication. Dan sekali lagi, jawabannya nggak akan jauh-jauh dari buku ini. Ya, jadi silahkan hati-hati menyingkapi soalnya dan menjawab, tidak usah copy paste dari sini, tapi baca aja di sini, terus Anda bisa tulis summary-nya atau poin-poinnya ke dalam ujian Anda. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coding Arduino gitu-gitu nggak akan keluar ya. MQTT yang saya coba sana-sini juga itu nggak keluar ya. Konsepnya iya. Tapi secara praktikalnya enggak. Baik, saya absen dulu ya. Ronaldo. Hadir, Pak. Oke. Rainer. Hadir, Pak. Janet. Hadir, Pak. Destin. Hadir, Pak. Antonius Ricky. Hadir, Pak. Theodora Abigail. Hadir, Pak. Angela Putri. Angela Putri. Oke. Andreas. Hadir, Pak. Alvin. Hadir, Pak. Agifrian. Hadir, Pak. Wilfrando. Hadir, Pak. Varianto. Hadir, Pak. Kiara. Hadir, Pak. Rio Octavianis. Hadir, Pak. Michael Jonathan. Hadir, Pak. Michael Jonathan Ekos Putra. Hadir, Pak. Oke. I Putu Leong Pranata Adi Wijaya. Hadir, Pak. Kadang-kadang saya mikir ini kenapa dikumpulin semua satu family ya. Wijaya semua ya, termasuk saya dosennya. Anthony Wijaya. Hadir, Pak. Stephen Aprianto. Hadir, Pak. Nathanael Abednego. Hadir, Pak. Michelle Setiawan. Hadir, Pak. Lorenza yang tadi manggil saya. Kesia. Hadir, Pak. Kennedy. Hadir, Pak. Yosef Wahyu. Oke, nanti balik lagi. Jovian. Ada, Pak. Jennifer. Ada, Pak. Ferdiana. Hadir, Pak. Henrik. Hadir, Pak. Calvin. Hadir, Pak. Angela Susanto. Hadir, Pak. Ricardo. Hadir, Pak. Oke, saya balik lagi. Yosef. Halo, Yosef Wahyu. Nah, mana nih orangnya? Yosef. Harusnya ada nih orangnya ya. Yosef, halo. Oke, sambil nunggu Yosef, ada pertanyaan tentang kuliah ini, tentang ujian? Pak, saya mau tanya.
Halo. Ya, silakan. Ya, itu berarti untuk UTC besok itu nggak ada praktek sama sekali ya? Atau ada atau Nggak ada, tetap teori aja. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Coba temannya dipanggil si Yosef, masa jadi nggak hadir nih dia? Saya tunggu. Bisa dihubungin? Yosef Wahyu Kristianto. Bentar ya Pak, coba saya hubungi. Jadi kita kembali kuliah tanggal 20 ya, menurut jadwal ini ya? Iya Pak, benar. Oke. Apa ada yang tertarik bikin IoT-nya? Pakai device kayak gini? Ini ada tutorialnya juga ya. Cukup banyak sih tutorialnya. Nah, ini juga ada tutorial lebih mudah, pin-pinnya kelihatan ya. Ya, dijelasin begini-begini. Yang kalau ada mau simulasi, Anda bisa pakai ini sebenarnya, Tinkercad. Masa lagi ke toilet, soalnya tadi dia ada kabari teman aku, katanya lagi sakit perut sih. Mungkin ke toilet, Pak. Oke. Ya, jadi Anda kalau mau pakai Arduino, nggak beli, Anda bisa join ke sini nih. Ini bisa tes di sini free, gitu ya. Baiklah, kalau gitu saya absenkan saja si Yosef. Jadi hadir semua ya. Oke, sampai jumpa tanggal 20 ya. Semoga Anda dapat mengerjakan ujian dengan baik. Thank you. Makasih Pak. Makasih, Pak. Sama, tetap sehat semua. Makasih, Pak.